Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Atika Hubu. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu interkonversi biogenetik. Interkonversi biogenetik adalah suatu proses sintesis di mana suatu senyawa dapat mengalami proses pengubahan satu gugus fungsi ke gugus fungsi lain untuk menghasilkan suatu senyawa baru. Nah, selanjutnya untuk fungsi interkonversi biogenetik yaitu untuk mengubah atau mengonversi satu gugus fungsi ke gugus fungsi yang lain. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiran Zikriani dari kelas Kimia B, kelompok 3 membahas materi tentang interkonversi biogenetik. Nah, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan bahwa apa itu atau bagaimana interkonversi biogenetik dan bagaimana fungsi dari interkonversi biogenetik tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bisa teman-teman lihat langsung pada slide yang ditampilkan. Di sini di slide tersebut terdapat suatu senyawa siklik di mana senyawa ini merupakan senyawa golongan monoterpen yang diawali dari GPP atau geranil pirofosfat yang berperan sebagai prekursor, di mana prekursor ini adalah senyawa yang mendahului senyawa lain di jalur metabolisme. Nah, kemudian GPP tersebut berisomerisasi menjadi LPP atau linalil pirofosfat. Selanjutnya akan mengalami siklisasi sehingga akan diperoleh kation alfa terpinil yang merupakan kation Z pembentuk senyawa-senyawa monoterpen. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita lanjut pada slide berikutnya. Bisa dilihat di sini penjelasannya yaitu proses biosintesis senyawa golongan monoterpen diawali dari geranil pirofosfat GPP yang berperan sebagai prekursor. Nah, monoterpen ini adalah kelompok terpena dari 2 unit isopren dan mempunyai rumus molekul C10H16. Monoterpen dapat berupa linier atau siklik atau mengandung cincin. Unit isopren dapat membuat hubungan untuk membentuk cincin. Ukuran cincin yang paling umum pada monoterpen adalah cincin heksagonal. Contoh klasiknya adalah siklisasi GPP menjadi limonen. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu limonen. Limonen atau limonena adalah sebuah hidrokarbon alifatik cair tidak berwarna yang diklarifikasikan sebagai siklik monoterpen. Nah, limonen ini merupakan komponen utama yang ada dalam minyak kulit buah jeruk. Rumus molekulnya juga yaitu C10H16. Nah, lanjut, GPP berisomerisasi menjadi LPP yang selanjutnya mengalami siklisasi sehingga akan diperoleh kation alfa terpinil. Kation ini merupakan kation Z antara pembentuk senyawa-senyawa monoterpen seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian GPP ini dapat terbentuk dari 2 seri reaksi siklisasi membentuk monoterpen bisiklik. Kemudian pembentukan senyawa alfa-pinen dan beta-pinen dibentuk dari kation alfa terpinil dengan melakukan penataan ulang menjadi kation vinil, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan proton. Kation neril merupakan kation isomer dari kation alfa terpinil. Pelepasan proton dari kation neril dapat menghasilkan senyawa beta-mirsen. Nah, untuk penjelasan mengenai senyawa alfa-pinen dan beta-pinen itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Safitri. Saya akan menjelaskan tentang senyawa alfa dan beta pinen. Senyawa alfa-pinen. Alfa-pinen merupakan senyawa organik dari golongan kelas monoterpen, salah satu dari 2 isomer pinen. Alfa-pinen adalah alkena yang mengandung cincin beranggota 4. Pada alfa-pinen ini menyebabkan ikatan rangkap 2 karbon-karbonnya atau gugus alkena mudah diisi oleh regen elektrofilik. Sifat inilah yang menyebabkan alfa-pinen dimungkinkan sangat reaktif dengan oksidator. Alfa-pinen merupakan senyawa yang mengandung minyak terpenting. Alfa-pinen atau 2,66 trimetil bisiklo atau 3,112 heptena
berupa zat cair yang tidak berwarna dan tidak berbau. Alfa-pinen mengandung minyak terpenting sekitar 65-85%. Rumus struktur alfa-pinen terdiri atas dua cincin yaitu siklobutana dan sikloheksana dan memiliki rumus molekul C10H16. Oleh karena itu, alfa-pinen termasuk monoterpen bisiklik. Alfa-pinen juga merupakan komponen terbesar minyak atsiri terpenting berkisar sekitar 70-95%. Alfa-pinen juga dapat mengalami reaksi hidrasi menjadi terpiniol secara mudah dengan katalis asam. Sifat fisik alfa-pinen. Alfa-pinen mempunyai massa molekul 1362,2 titik didih 155-156 derajat Celcius, berat jenis 20 derajat Celcius atau 0,846 gram per mililiter dan indeks bias 20 derajat Celcius atau sekitar 1,4656. Senyawa monoterpen merupakan senyawa hidrokarbon terjenuh yang mempunyai 10 atom karbon di mana satuan terkecil molekulnya disebut isoperna. Monoterpen digunakan secara luas dalam industri parfum karena baunya menarik, berat molekulnya rendah, dan volatilitasnya tinggi. Kegunaan dari alfa-pinen merupakan suatu senyawa yang digunakan untuk sintetis senyawa parfum, resin, obat, dan lainnya. Kegunaan lain dari alfa-pinen adalah sebagai bahan dasar sintetis mentol. Beta-pinen. Beta-pinen merupakan monoterpen senyawa organik yang ditemukan pada tumbuhan. Beta-pinen merupakan salah satu dari dua isomer pinen. Beta-pinen merupakan cairan yang berwarna yang larut dalam alkohol tapi bukan air. Dan beta-pinen memiliki bau seperti kayu pinus hijau. Beta-pinen juga dikenal sebagai terben atau 2,10-pipen, termasuk dalam kelas senyawa organik yang dikenal sebagai monoterpenoid bisiklik. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrini Puspeta Limono. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, interkonversi digunakan melalui reaksi sekunder untuk menghasilkan monoterpen, yaitu salah satunya senyawa pinan. Proses biosintesis dari senyawa pinan ini merupakan golongan monoterpen yang diawali dari genaryl pirofosfat yang berperan sebagai prekursor. Pembentukan senyawa alfa dan beta pinan ini dibentuk dari kation alfa terpenil dengan melakukan penataan ulang menjadi kation vinil. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan proton. Ada beberapa fakta tahapan garis besar dalam interkonversi pembentukan pinan. Yang pertama, elaborasi genaryl pirofosfat ke dalam monoterpena dan dikatalis dengan sintesis monoterpen spesifik. Yang kedua, pembentukan pinan dimulai dengan isomerisasi dan siklisasi genaryl pirofosfat menjadi kation alfa terpenil melalui linalyl difosfat. Yang ketiga, kedua isomer alfa pinan dan beta pinan terjadi secara alami, di mana beta pinan melalui enantiomer 1S kation 4 terpenil.